nggak sih kamu merasa cepat lelah, sering pusing, atau tubuh terasa kurang fit tanpa alasan yang jelas? Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang anemia sebagai salah satu kondisi yang mempengaruhi jumlah sel darah merah dalam tubuh. Perubahan jumlah sel darah merah ternyata tidak hanya mempengaruhi kadar hemoglobin, tetapi juga dapat mempengaruhi kekentalan darah atau yang sering disebut dengan viskositas darah. Kondisi tersebut bisa saja berkaitan dengan aliran darah di dalam tubuh kita. Jika aliran darah terganggu, distribusi oksigen dan nutrisi juga ikut terganggu. Karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang darah kental dan darah encer. Lalu, apa sih pengertian viskositas darah itu? Nah, dalam dunia kesehatan, viskositas darah merupakan ukuran seberapa kental darah mengalir di dalam tubuh. Makin tinggi viskositas darah, maka darah menjadi lebih kental, sehingga aliran darah lebih lambat. Sebaliknya, jika viskositas darah rendah, darah menjadi lebih encer dan lebih mudah mengalir. Tubuh sebenarnya memiliki mekanisme untuk menjaga kekentalan darah agar tetap seimbang. Sirkulasi darah berjalan normal, kebutuhan oksigen tubuh tetap terpenuhi. Lalu, apa saja sih yang mempengaruhi kekentalan darah? Faktor yang pertama adalah jumlah eritrosit atau sel darah merah. Semakin banyak eritrosit, maka darah akan menjadi lebih kental. Selain itu, ada juga hematokrit, yaitu persentase volume eritrosit dalam darah. Nilai hematokrit yang lebih tinggi biasanya membuat viskositas darah ikut meningkat. Protein plasma seperti fibrinogen juga dapat mempengaruhi kekentalan darah, terutama pada kondisi inflamasi atau infeksi. Kondisi dehidrasi turut berpengaruh karena tubuh kehilangan cairan, sehingga darah menjadi lebih pekat. Tidak hanya itu, suhu tubuh, kecepatan aliran darah, dan kemampuan eritrosit untuk berubah bentuk juga mempengaruhi viskositas darah. Lalu, apa sih hubungan viskositas darah dengan nilai hematokrit? Hematokrit memiliki hubungan yang sangat erat dengan viskositas darah. Semakin tinggi nilai hematokrit, semakin tinggi juga tingkat kekentalan darah karena jumlah eritrosit meningkat sehingga darah menjadi lebih padat. Sebagai contoh, pada pria dewasa nilai normal hematokrit sekitar 42 hingga 54%, sedangkan pada wanita dewasa sekitar 38 hingga 46%. Pada kondisi tertentu seperti polisitemia, nilai hematokrit dapat meningkat melebihi batas normal sehingga darah menjadi sangat kental dan meningkatkan risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Sebaliknya pada anemia, nilai hematokrit menurun sehingga darah menjadi lebih encer. Namun, kondisi ini juga yang menyebabkan kemampuan darah dalam membawa oksigen ikut menurun. Lalu, bagaimana sih implikasi klinis yang sering muncul di laboratorium? Perubahan viskositas darah juga berpengaruh dalam pemeriksaan laboratorium. Darah yang terlalu kental biasanya juga lebih sulit diambil dan lebih mudah membeku sebelum diperiksa. Pada pemeriksaan menggunakan alat otomatis, darah yang terlalu kental bahkan dapat menyebabkan penyumbatan pada alat sehingga hasil pemeriksaan terganggu. Sedangkan darah yang terlalu encer sering ditemukan pada pasien anemia atau perdarahan yang ditandai dengan rendahnya hemoglobin atau hematokrit. Karena itu, tenaga laboratorium perlu memahami kondisi viskositas darah agar hasil pemeriksaan dapat diinterpretasikan dengan tepat. Darah yang terlalu kental maupun terlalu encer sama-sama dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Menjaga keseimbangan viskositas darah sangat penting agar aliran darah tetap lancar dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Maka dari itu, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga viskositas darah agar tetap stabil, seperti cukup minum air putih, menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari gaya hidup yang tidak sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menjaga pola hidup sehat, keseimbangan viskositas darah dapat tetap terjaga sehingga resiko gangguan kesehatan pun dapat dikurangi.